Saya izin share screen ya, teman-teman. Selamat sore. Eh, Nama saya Ajay, Ajay Ahdiat. Bentar, udah muncul ya. Ya, saya perkenalkan sedikit. Jadi nama panggilan atau nama panggung saya itu Ajay Ahdiat. Biasa dipanggilnya memang Ajay dari kecil. Eh, Kalau nama lengkap Azhar Natsir Ahdiat. Alhamdulillah saya selesai kuliah S1 di Pendidikan Seni Rupa UPI. Lalu melanjutkan S2-nya di Magister Desain di ITB. Nah, sekarang ini mungkin bisa dibilang saya merupakan visual artist, atau mungkin sekarang karena udah ada saya bergelut di bidang NFT, jadi saya labeli nama saya dengan NFT artist. Selain itu, saya juga mengajar di program studi DKV di Universitas Kuningan. Selain kegiatan dua tadi, saya juga merintis bisnis clothing namanya Zebra ID. Nah, karena konteksnya kita membahas tentang NFT, mungkin ini sedikit apa ya namanya, introduction beberapa pengalaman saya di NFT, khususnya karena saya sebagai kreator. Jadi ini adalah beberapa stats yang menunjukkan apa ya aktivitas saya di NFT. Saya bermain atau menggunakan dua blockchain untuk apa istilahnya meminting karya. Yang pertama di Ethereum blockchain dan yang kedua di Tezos blockchain. Ethereum blockchain ini saya bermain di 3 platform. Yang pertama di OpenSea, lalu di Foundation, sama di Non-Origin. Dari mungkin bulan depan itu saya genap 1 tahun berkiprah di NFT ini gitu ya. Sampai saat ini untuk di Ethereum blockchain sudah ada sebanyak 147 karya yang diminting ya. Lalu 135 diantaranya sudah terjual. Itu termasuk beberapa karya yang kolaboratif. Lalu 10 karya belum terjual dan ada 2 karya yang diminting untuk tidak dijual. Lalu untuk di Tezos blockchain saya menggunakan sebetulnya satu platform TIA aja, atau dulu disebutnya Hiketnang atau HEN, karena terdesentralisasi jadi dia terindeks juga di platform lain yaitu objkt.com. Nah, di platform Tezos ini atau di blockchain Tezos ini saya sudah meminting 29 karya dan semuanya alhamdulillah sudah sold out. Nah, itu mungkin beberapa experience-nya. Selain berkarya atau sebagai kreator juga, saya beberapa kali juga mengkoleksi karya teman-teman kreator lain atau beberapa dari project NFT yang lain juga gitu. Nah, kita tidak banyak intermezzo, jadi kita langsung aja kita ngebahas tentang mungkin ini akan sedikit dasar gitu ya tentang NFT. Jadi kita mulai dari apa itu non-fungible token atau NFT itu. Nah, untuk memahami non-fungible token atau non-fungible, kita kayaknya mesti paham dulu apa itu fungible gitu. Nah, dari kamus Oxford English Dictionary gitu ya, fungible itu sederhananya lah kita bisa pahami sebagai sebuah kontrak barang tanpa spesifikasi individu yang dapat diganti dengan barang lain yang identik, yang sama gitu, yang kurang lebih secara kualitas sama gitu, atau sederhananya lagi itu bisa saling dipertukarkan. Itu fungible. Nah, jadi non fungible adalah kebalikannya, yang tadinya bisa diganti atau dipertukarkan karena identik. Nah, di fungible ini atau non fungible ini kebalikannya, jadi nggak bisa digantikan gitu. Jadi satu token itu atau satu objek itu memiliki apa istilahnya perbedaan dengan yang lain, walaupun dari segi apa istilahnya dari segi tampilan itu sama misalnya gitu. Nah,
sedikit fakta, sangat sedikit sesuatu di hidup kita itu yang fungible. Coba kita bisa lihat teman-teman kita gitu ya, teman kita, ibu kita, kucing kita, laptop kita, meja, kursi, baju, kendaraan, itu hampir semuanya non fungible, nggak bisa digantikan gitu. Nggak mungkin kan kita ngeganti ibu kita gitu kan. Ibu kita ya satu, itu aja gitu, dan nggak bisa tergantikan. Nah, kita kebanyakan menemukan objek-objek yang fungible itu dalam masalah atau persoalan-persoalan keuangan. Nah, di mana fungibility atau sifat-sifat yang bisa digantikan itu adalah hanya sebatas penyederhanaan untuk membuat hal-hal tersebut menjadi lebih efisien. Tapi pada dasarnya itu semua non-fungible. Jadi contohnya, misalnya yang kita pahami sebagai sesuatu yang fungible itu uang misalnya. Kita membeli kopi misalnya, kita membeli kopi dengan uang kita membeli kopi seharga 18.000 misalnya gitu. Kita bayar dengan uang 20.000. Kembaliannya kita nggak akan bermasalah gitu. Mau itu 1.000-an 2, mau itu 2.000-an 1 atau 504 gitu. Nilainya tetap sama dan orang menyepakati itu bisa digantikan gitu. Nah, itu salah satu contoh keuangan fungible di dalam keuangan gitu. Nah, tapi pada dasarnya itu non fungible sebetulnya. Karena di dalam uang kertas itu biasanya di pojoknya itu ada nomor seri yang membedakan antar uang kertas yang satu dengan uang kertas yang lain. Misalnya dalam rupiah, pecahan 5.000 misalnya itu kan punya nomor seri tertentu yang sebetulnya itu menandakan bahwa uang kertas itu non fungible juga gitu. Jadi hampir semua yang ada di hidup kita itu non fungible gitu. Mungkin kedepannya NFT ini N-nya hilang gitu karena non fungible-nya hilang gitu. Hampir semuanya disebut sebagai token aja gitu si NFT ini. Nah, jadi cara yang tepat untuk memikirkan objek-objek yang fungible itu biasanya benda itu tuh sebenarnya non fungible juga. Nah, kita memutuskan untuk memperlakukannya sebagai fungible demi kemudahan aja gitu. Biar nggak ribet, ya udah samain aja karena value-nya juga sama misalnya gitu. Nah, kecuali dalam beberapa kasus, misalnya kita menyepakati untuk memperlakukan sesuatu itu sebagai non-fungible. Nah, ini ada satu kutipan dari salah satu OG-nya di kripto dan NFT ini. Jadi, menurut dia, hampir semuanya itu non-fungible. Nah, di jalur sejarah yang berbeda, mungkin NFT ini akan hanya disebut sebagai token aja gitu. Dan karena kita menyepakati bahwa hal-hal yang fungible token itu ternyata non fungible juga. Nah, lalu apa itu non fungible token dalam konteks pembahasan yang kita bahas sekarang? Oke, NFT itu memiliki sebuah nomor. Itu sederhana itu sebetulnya. NFT itu sesuatu yang memiliki nomor. Nah, ini salah satu contohnya misalnya. Ini sebuah karya berjudul Fidenza nomor 313. URL-nya adalah coba diperhatikan di akhir URL itu ada nomor 313 yang menandakan bahwa ini sah dan istilahnya identitas dari nomor 313 itu direpresentasikan oleh di URL itu 313. Nah, jadi karya Fidenza ini ada ratusan atau ribuan karya yang digenerate sehingga punya nomor dari 1 sampai ribuan tersebut gitu. Dan ini salah satu contohnya nomor 313. Nah, lalu kita turun satu nomor, kita akan melihat Fidenza nomor 312. Image-nya berbeda, URL-nya pun berbeda sesuai dengan namanya. Kita naik satu nomor dari yang tadi 314 juga sama. Gitu. Fidenza 314 gambarnya pun berbeda dan RL-nya atau identitasnya juga pun berbeda. Nah, ini yang menandakan
pembukuan atau pencatatan transaksi yang dilakukan oleh satu kolektor yang membeli karya Fidenza ini, gitu. Di sini tertulis alamat wallet yang OX itu ya, yang OX bla 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 itu, yang dipunyai oleh 6529 Museum membeli satu token art block bernomor ID yang tadi 7800313 seharga 1000 Ether atau 1000 Ethereum gitu. Nah, ini menandakan bahwa keabsahan dari transaksi yang dilakukan antara pembeli dan senimannya gitu. Nah, seniman ini menempatkan karyanya itu di platform bernama Artblocks gitu ya. Nah, Artblocks ini sebuah kontrak yang menyatakan bahwa 780000313 adalah betul karya dari seorang seniman nih gitu. Nah, terus karena kita bahas tadi hanya sekedar URL gitu ya, pasti timbul pertanyaan, terus artnya itu di mana gitu. Karena selama ini kan kita istilahnya menyandingkan NFT itu dengan karya seni atau karya desain gitu. Nah, teman-teman jangan salah paham dulu, NFT itu token, non fungible token. Nah, token ini bisa digunakan untuk merepresentasikan apapun. Merepresentasikan itu hanya mewakili apapun, bukan hanya art. Jadi art itu hanya permulaan aja gitu di dunia NFT gitu. Jadi macam-macamnya bisa banyak. Mungkin teman-teman bisa lihat misalnya satu contoh NFT untuk skin game misalnya gitu. Jadi untuk saya bisa memakai satu skin misalnya di game tertentu, saya harus membeli NFT-nya dulu misalnya. Atau ada satu event yang tiketnya itu dijual dalam bentuk NFT. Jadi tidak ada calo dan sebagainya gitu istilahnya. Ya, saya membeli NFT itu bukan membeli karcisnya, tapi sebuah tiket yang bisa istilahnya memperbolehkan saya masuk ke event itu atau ikut dalam event tersebut gitu. Jadi token itu representasinya bisa apapun, bukan hanya sekedar seni. Oke, lalu bagaimana kita tahu karya Fidenza yang tadi kita bahas itu asli atau enggak? Nah, ini cukup sederhana juga. Kita tahu karena platform, dalam hal ini Artblocks tadi, dan kreatornya, Tyler Hobbs gitu ya, Tyler Hobbs ini menyatakan bahwa memang itu asli. Mungkin bisa melalui sosial media mereka yang terverifikasi gitu, atau transaksi yang saya tampilkan gitu, itu menyatakan bahwa alamat tertentu sebagai sebagai kolektornya gitu, terus alamat tertentu itu adalah sebagai kreatornya gitu. Nah, kalau dari segi konsep NFT itu dalam penerapannya yang paling friendly gitu ya, paling familiar, itu hanya sebuah URL yang akan mengarahkan kita ke situs web tertentu dengan sebuah image di dalamnya. Jadi misalnya nih, ada token namanya Fidenza 313 gitu. Terus ada linknya tuh untuk mengarahkan kita dalam melihat image-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya yang kita beli kemudian adalah sertifikat of authenticity gitu, atau keautentikan sertifikat keautentikan sebuah karya misalnya gitu, atau sebuah token, dan asuransi keamanannya itu bersifat lebih lama dan kuat daripada karya seni di dunia nyata gitu. Taruhlah misalnya saya punya karya fisik nih, terus saya bikin sertifikatnya di tanda tangan sama saya gitu, itu kemungkinan besar dia bisa terbakar, bisa hilang dan sebagainya. Nah, tapi di NFT ini bukti tersebut tidak akan hilang. Besar kemungkinannya untuk dia infinite gitu. Infinite itu jadi selamanya gitu. Karena menggunakan teknologi yang namanya blockchain gitu. Teknologi blockchain ini digadang-gadang adalah teknologi yang mungkin bisa lebih lama dari internet.
ketika misalnya internet hilang, blockchain akan tetap ada. Nah, dalam praktiknya mungkin orang bisa memalsukan image-nya gitu, tapi tidak untuk URL-nya atau token aslinya gitu. Jadi ketika misalnya saya membeli satu karya, saya harus lihat benar nggak sih URL atau misalnya alamat wallet yang menjual karya A ini adalah memang punya seniman A gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, ya besar kemungkinan itu bisa bisa jadi karya yang palsu juga gitu. Tapi ada beberapa faktor atau stakeholder gitu ya yang menyatakan bahwa karya tersebut asli yang tadi saya sebutkan. Platformnya bilang iya, betul, terverifikasi misalnya gitu. Dan senimannya pun bilang iya bahwa URL dengan image tertentu adalah betul karya saya. Kayak gitu. Dan itu semuanya tercatat di blockchain. Nah, terus dengan apa namanya, dengan teknologi yang tadi gitu, dengan model konsep ownership, konsep apa istilahnya, bukti transaksi, terus dan sebagainya tentang NFT, benefit untuk misalnya kita digital artist gitu, atau untuk kolektornya yang beli itu apa sih gitu. Jadi NFT ini adalah platform seni yang paling optimal secara sosial yang ditemukan hingga saat ini. Gitu. Misalnya kalau kita bandingkan dengan apa praktik ekonomi apa namanya seni di dunia fisik misalnya dunia nyata gitu. NFT ini dalam konteks seni melayani beberapa fungsi nih, baik pribadi maupun publik. Kita akan cari atau bahas fungsi apa saja sih. Nah, untuk artis atau untuk kreator, setidaknya ada 4 fungsi atau benefit ini. Yang pertama itu kebebasan berekspresi, kebebasan kreativitas, kebebasan artistik kita, yang menyatakan bahwa misalnya saya punya ide tertentu dan saya pengen menjadikan ini sebuah karya visual gitu atau karya seni. Tidak ada yang membatasi istilahnya kalau kalau di apa di dunia praktik yang tradisional gitu harus ada brief dulu dari seseorang atau misalnya dari klien dan sebagainya. NFT ini istilahnya memungkinkan kita sebagai kreator untuk memiliki kebebasan berekspresi gitu. Dan memang pada praktiknya misalnya selera itu ya tetap selera gitu, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Tapi setidaknya kita punya kebebasan untuk menyuarakan istilahnya mau itu ekspresi kita atau idealisme kita dan sebagainya. Lalu yang kedua dari segi ekonomi, seniman atau kreator sebagaimana orang pada umumnya gitu butuh uang untuk menghidupi apa sehari-hari gitu, untuk dapurnya biar tetap ngebul gitu. Makanya untuk keberlangsungan kekaryaan, untuk keberlangsungan karirnya, dia juga perlu sokongan ekonomi yang bisa membuat dia tetap berkarya, membuat keluarganya tercukupi, membuat masa depannya pun misalnya tercover gitu. Nah, NFT ini memberikan peluang itu dengan cara misalnya seniman punya apa namanya punya privilege atau punya hak untuk menentukan harga karyanya sendiri. Yang kedua, seniman punya hak atas royalti karyanya ketika karyanya itu terjual di pasar sekunder gitu, di tangan kedua dan seterusnya gitu. Akan terus mendapatkan royalti gitu. Dengan spesifikasi apa namanya royaltinya sesuai dengan ketentuan platformnya gitu. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15% sampai 25% ada. Nah, terus yang ketiga, seniman itu tidak perlu pengakuan dari satu institusi terpusat tertentu. Misalnya museum, galeri, atau misalnya apa institusi-institusi yang lain gitu. Jadi ini istilahnya dinamakan dengan decentralized gitu atau terdesentralisasi. Kita bisa langsung
berinteraksi dengan satu kolektor atau pembeli gitu ya. Walaupun ada platform, tapi fungsinya hanya untuk transaksi. Platform tidak punya hak untuk memverifikasi memverifikasi satu transaksi, tapi diverifikasi oleh ribuan komputer yang disebut dengan miner itu gitu. Transaksi ini sah atau tidak itu ditentukan oleh konsensus gitu atau kesepakatan umum lah gitu. Jadi tidak ada satu perusahaan atau institusi tertentu yang punya kuasa penuh atas seluruh transaksi. Bedanya misalnya kita punya barang nih di luar NFT, misalnya saya punya barang, saya punya produk, saya mau jual di satu marketplace. Misalnya taruhlah marketplace oranye misalnya, berwarna oranye misalnya gitu ya. Barang kita disimpan di situ secara digital gitu ya, data-datanya dan sebagainya. Terus ketika orang mau beli, dia transfer uang itu, uangnya dipegang di satu perusahaan yang memverifikasi uang itu benar datang atau tidak hanya perusahaan itu, dan yang memverifikasi barang saya betul atau tidak, asli atau enggak, platform tersebut gitu. Jadi kalau misalnya platform bilang enggak, ya enggak gitu. Tapi kalau misalnya di desentralisasi atau di NFT ini bukan hanya satu perusahaan yang memverifikasi, tapi ribuan orang kayak gitu. Atau ribuan komputer pada praktiknya mah. Itu yang ketiga. Yang keempat, value. Value ini maksudnya adalah gini. Untuk teman-teman yang biasa berkarya di digital gitu ya, sulit untuk mensejajarkan karyanya dengan karya-karya fisik. Misalnya seperti lukisan, patung, dan sebagainya yang mungkin secara kultural di kita itu bisa disebut masterpiece lah gitu. Nah, pada akhirnya itu mungkin beberapa alasan itu karena karya-karya digital itu ada kemungkinan untuk diduplikasi atau misalnya dicurangi oleh para kreatornya gitu. Misalnya taruhlah ini saya misalnya menjual karya digital ini, terus saya kirim soft filenya dan sebagainya, saya tidak akan mereproduksinya lagi misalnya. Tapi itu kan hanya kata-kata gitu, nggak bisa dibuktikan gitu. Nah, tapi dengan adanya NFT, ini ada sesuatu yang menunjukkan kepemilikan akhirnya. Jadi kolektor itu ketika misalnya beli satu NFT kita, dia otomatis memiliki sertifikat karya kita gitu. Jadi kalau misalnya taruhlah satu karya kita bentuknya digital, orang bisa save as di HP-nya atau di komputernya gitu. Tapi itu bukan berarti dia memiliki karya itu. Sama kayak misalnya lukisan Mona Lisa, kita bisa download image-nya di internet. Tapi yang punya Mona Lisa yang asli, kita tidak tahu siapa misalnya gitu. Atau tidak mungkin kita yang punya gitu. Dan orang itu diverifikasi oleh institusi kan gitu. Misalnya galeri atau museum gitu. Tapi untuk di NFT ini diverifikasi oleh banyak orang. Semua orang tahu gitu siapa kolektornya, siapa kreatornya gitu. Nah, di dunia balik lagi di dunia real life gitu ya, kita sulit untuk meningkatkan value karya digital kita gitu. Untuk misalnya disejarkan dengan karya-karya masterpiece kayak misalnya lukisan, patung dan sebagainya. Nah, dengan adanya NFT ini akhirnya kita masalah yang tadi ketika misalnya karyanya mungkin diduplikasi dan sebagainya, itu teratasi problemnya karena ada sesuatu yang disebut yang tadi ownership, terus bukti transaksi dan sebagainya gitu. Bukti bahwa kreatornya adalah kita, bukti bahwa yang beli siapa, bukti platformnya juga mengakui itu gitu. Jadi value dari sebuah karya digital akhirnya punya kesejajaran dengan karya-karya yang mungkin biasa kita sebut dengan masterpiece di real life gitu, kayak gitu. Nah itu untuk artis benefit atau kreator benefit. Lalu untuk kreator atau untuk kolektor atau pembeli gitu ya, ada beberapa
benefit yang mungkin mereka dapatkan. Yang pertama itu cultural capital atau modal budaya gitu. Kolektor akan merasa istilahnya bisa merasakan apa istilahnya keren menjadi seorang kolektor seni gitu. Itu ada kultur seperti itu. Jadi itu dimungkinkan sebagai benefit seorang kolektor gitu ya. Lalu yang kedua akses kepada orang keren lainnya, orang atau ke kolektor lainnya juga gitu. Yang ketiga apresiasi harga atau investasi. Orang juga banyak istilahnya membeli NFT ini sebagai investasinya jangka panjang atau jangka pendek gitu. Jadi kalau di NFT itu biasanya disebut flipper kalau yang jangka pendek. Tapi kalau untuk yang jangka panjang biasanya disebutnya sebagai investor gitu. Terus yang selanjutnya ada perasaan memiliki karyanya gitu. Dan itu diakui gitu. Yang terakhir adalah perasaan sebagai identitas, perasaan sebuah identitas gitu. Identitas sebagai kolektor, identitas bahwa saya membeli karya si A yang mungkin punya reputasi di kesenimanannya itu mungkin udah terkenal dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Lalu tadi sempat disinggung di awal juga ada benefit untuk publik. NFT ini menyediakan model yang jauh lebih unggul untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan publik pada saat yang bersamaan. Yang paling jelas contohnya adalah bahwa NFT telah memisahkan kepemilikan identitas dari display karyanya. Istilahnya gini, NFT ini tersebar luas, atau misalnya karya kita tersebar luas di sosial media, di internet, dan sebagainya. Tapi yang memiliki dan identitas karyanya itu hanya satu. Gitu. Jadi di waktu yang bersamaan, karya tersebut bisa dilihat banyak orang, plus orang juga bisa lihat itu tuh punya siapa. Gitu. Itulah publik merasa diuntungkan karena saya bisa tahu karya si A ini punya siapa, saya bisa melihat karyanya, bisa menikmati karyanya. Beda dengan real life misalnya gitu, karya Mona Lisa bisa dilihat secara langsung itu berapa kali atau berapa orang yang bisa lihat gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat itu. Atau kita masuk ke galeri, berapa orang sih yang bisa masuk ke galeri gitu. Jadi ada keuntungan tersebut gitu. Semua orang di NFT Twitter misalnya tahu bahwa kolektor A memiliki karya seniman B gitu. Itu menjadi keunikan tersendiri juga di NFT gitu. Oke. Nah, kita mulai masuk ke wilayah sedikit teknis ya. Ini beberapa macam NFT yang umum. Mungkin teman-teman sebagai digital artist bingung mau bikin NFT yang kayak gimana, mau bikin karya untuk NFT yang seperti apa gitu ya. Ini beberapa yang umum. Ini bersumber dari OpenSea ya, karena OpenSea mengkategorisasikan karya-karya yang dijual di platform mereka. Yang pertama itu NFT art, lalu NFT collectibles, ada NFT domain name. Jadi sebuah nama domain juga bisa dijual gitu sebagai NFT. Terus ada NFT musik, audio gitu ya, yang sound gitu. Terus NFT fotografi, ada NFT sports. Ini mungkin bentuknya masih collectibles tapi tematiknya ke olahraga gitu. Terus ada NFT trading card. Jadi NFT-nya bentuk kayak kartu virtual gitu yang bisa dipertukarkan gitu, ditradingkan. Lalu ada NFT utility, ini yang tadi saya sempat singgung itu misalnya tiket, saya jual tiket, ketika kamu punya NFT ini, kamu bisa A, B, C, D gitu misalnya. Lalu ada NFT virtual board, itu yang tadi kayak misalnya saya skin game, saya beli skin game, bentuknya NFT gitu. Atau misalnya saya beli sebuah lahan untuk di metaverse misalnya gitu. Itu yang dijual itu bentuknya pasti NFT gitu. Nah, karena itu terlalu banyak, kita mungkin bisa fokus ke dua jenis NFT atau dua macam NFT yang sangat umum kita jumpai di internet gitu ya. Yang pertama itu NFT art, yang kedua NFT collectibles atau biasa disebut juga NFT project gitu. Nah, kita bahas di NFT art dulu.
Ini beberapa karakteristik ketika misalnya teman-teman mencoba berkarya di NFT yang kecenderungannya ke seni gitu, ke artnya gitu. Yang pertama itu kebanyakan NFT art itu dibuat oleh perseorangan atau independent artist gitu ya. Namun ini juga tidak memungkinkan, ini juga memungkinkan orang untuk bekerja secara kelompok gitu atau berkolega ya. Ada beberapa seniman juga yang memang base-nya kolektif gitu. Lalu jumlah edisi atau kopi dari satu karya itu dapat berupa satu per satu atau one on one gitu ya, one of one atau X per X. Jadi misalnya contoh simpelnya kayak misalnya saya punya karya nih digital, itu kan bisa saya cetak satu per satu, hanya satu di dunia, atau misalnya saya bikin 10 kopi atau 10 edisi gitu. Kayak karya grafis itu kan biasanya dicetak berapa kopi gitu. Nah, di NFT ini juga bisa memungkinkan hal itu gitu ya. Jadi one of one dan X per X itu mungkin ada perbedaannya di sisi value atau scarcity, kelangkaan. Jadi one of one ini berarti emang karya tersebut hanya dimiliki oleh satu orang nantinya gitu. Jadi tidak dimungkinkan atau untuk dimiliki oleh dua atau lebih. Jadi makanya value-nya akan lebih besar gitu. Yang X per X ini memungkinkan orang lebih banyak yang memiliki karya kita hanya dalam satu karya misalnya gitu. Contohnya satu image dibikin 10 edition berarti ada kemungkinan maksimal 10 orang yang bisa mempunyai karya saya kalau misalnya saya menjual gitu. Kayak gitu. Harganya mungkin bisa lebih murah tapi yang beli lebih banyak. Karya kita tersebar lebih banyak gitu. Dan kepemilikannya pun menjadi bersama-sama gitu. Dan itu akan ada istilahnya dinamika tradingnya akan ada dinamika gitu. Ada yang misalnya menjual kembali karyanya dengan harga sekian, berapa kali lipatnya, terus ada lagi yang perang harga dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, di NFT art ini tidak terbatas pada medium atau teknik berkarya selama output-nya berformat digital. Jadi misalnya saya berkaryanya pakai cat air gitu, manual gitu, tradisional, itu tetap bisa selama kita bisa merubah karya yang tadinya fisik menjadi digital. Apakah itu di scan, apakah itu di foto, itu bisa saja dijadikan NFT juga gitu. Dan dengan catatan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh platform. Tapi ini biasanya cukup memadai gitu dan tidak terlalu membatasi gitu. Jadi misalnya untuk karya still image itu ada beberapa format yang diizinkan, misalnya JPEG, PNG dan sebagainya. Ada beberapa platform juga yang menyediakan PDF formatnya bisa gitu, GIF bisa, MP4 bisa, audio MP3 bisa misalnya gitu. Tergantung platformnya mengarahkan karakteristiknya kemana gitu. Lalu yang selanjutnya, value utama atau nilai utamanya itu ada pada karya dan pembuatnya. Jadi istilahnya pada mungkin value-nya itu secara kualitas karya seperti apa, secara identitas senimannya seperti apa, apakah dia istilahnya produktif, apakah dia istilahnya sudah terkenal misalnya gitu. Nah, itu menjadi nilai yang dipertimbangkan biasanya gitu. Itu untuk NFT art. Nah, dan ini sangat disarankan teman-teman kalau misalnya mau memulai gitu ya secara individu, ya larinya ke sini gitu. Walaupun untuk yang project nanti kita bahas juga ada kemungkinan tertentu. Nah, untuk NFT collectibles atau NFT project gitu ya, ini kebanyakan dibuatnya oleh tim gitu. Jadi bukan hanya seorang artis yang ada di dalam tim itu, tapi ada juga community manajernya, karena nanti saya jelaskan kenapa alasannya butuh community manager gitu. Misalnya ada lagi developernya atau orang yang ngerti IT-nya misalnya gitu. Karena ini kan ini banget ya, istilahnya
pack banget gitu. Jadi teknologi banget. Jadi karena ada coding dan sebagainya, itu juga membutuhkan apa istilahnya seseorang yang mampu mengerjakan skala tertentu lah gitu untuk menjual karyanya. Mohon maaf, Muhammad Yabis bisa di-mute dulu. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya biasanya ini keseluruhan koleksi karyanya itu dibuat secara generatif. Misalnya bisa dilihat contoh yang NFT ini namanya Cool Cats ya. Jadi dia hanya menyediakan misalnya aset-aset tertentu, misalnya aksesoris topi atau misalnya anting, ekspresi wajah, baju dan sebagainya gitu ya, termasuk background-nya gitu ya berwarna-warni. Itu asetnya terpisah, lalu ada satu aplikasi tertentu atau coding-coding tertentu yang bisa menyatukan atau menggenerate gitu ya, menggenerate aset-aset tersebut menjadi ribuan bahkan puluhan ribu gambar unik yang berbeda gitu. Nah, ini biasanya NFT collectibles ini mungkin ada juga yang bilang NFT PFP ya gitu, profile picture gitu. Jadi kebutuhannya, utility-nya adalah untuk sebagai identitas kita di dunia maya misalnya gitu. Saat ini sosial media seperti Twitter menyediakan bukti kepemilikan itu. Misalnya dengan satu fitur di NFT, dia bisa mensinkronkan antara wallet dia gitu ya, dompet kripto dia yang isinya NFT itu dengan profil picture kita di Twitter gitu. Jadi kita bisa ketika dibuka foto profilnya itu kita bisa melihat yang dipakai itu NFT apa, dari kreator siapa dan sebagainya gitu. Jadi itu bukti salah satu bukti kepemilikan dari sebuah NFT gitu di sosial media. Makanya tadi benefitnya ada ke ownership itu. Lalu yang selanjutnya utilitas atau utility kegunaan sebuah NFT ini di NFT project itu memiliki value yang dominan. Jadi biasanya walaupun nggak semua gitu ya, biasanya yang fokus untuk beli karya atau beli NFT collectibles ini, dia memang mencari utilitas. Ketika dia beli, dia punya benefit apa nih kalau misalnya punya NFT ini gitu. Bukan hanya sekedar yang tadi art, ya emang saya suka karyanya gitu. Mau istilahnya senimannya hilang atau apapun misalnya gitu ya, saya tetap punya karyanya gitu. Karena karyanya bagus atau dan sebagainya, dengan alasan-alasan tertentu. Nah, tapi untuk yang NFT collectibles ini, ada utility tertentu yang dijanjikan oleh si timnya atau si kreatornya yang bisa didapatkan oleh setiap pemilik NFT tersebut gitu. Ini bisa banyak, mungkin yang tadi saya sebutkan kayak misalnya ketika kamu punya NFT ini kamu bisa mengikuti event di mana gitu ya, atau misalnya ketika saya punya NFT ini saya bisa bergabung dengan komunitas yang isinya orang-orang elit semua misalnya gitu. Atau misalnya yang lain, contoh yang lainnya adalah ketika saya punya NFT ini, saya bisa mendapatkan merchandise, itu yang paling gampang. Saya bisa dapatkan merchandise dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, kualitas karya visualnya itu kebanyakan malah bukan jadi nilai utamanya, karena yang tadi mementingkan utilitas misalnya. Tapi untuk beberapa kasus, memang project itu ada juga yang ya udah saya memang bikin karya, cuman pendekatannya generatif misalnya, dan tidak punya utility apapun, ya udah sekedar karya aja gitu. Itu biasanya berada di antara NFT collectibles dan NFT art. Gitu. Lalu yang selanjutnya, roadmap jangka panjang atau pendek itu diperlukan. Roadmap ini adalah rencana sebuah proyek ini berjalan seperti apa ke depannya. Mau itu jangka panjang atau jangka pendek. Misalnya setelah 10% dari semua karya terjual, saya akan apa? Misalnya tim kami akan apa? Misalnya 100% sudah sold out, kita akan membuat charity untuk siapa dan sebagainya, itu mungkin roadmap ke depannya. Atau
membuat game atau membuat satu metaverse dan sebagainya lah gitu. Itu bisa jadi apapun. Makanya ini cukup ribet karena tidak semuanya suka seni gitu. Kita harus akui itu. Jadi mungkin ini salah satu yang menjadi lahan untuk teman-teman yang tidak tertarik dengan seni gitu ya untuk mengkoleksi, karena utilitas atau roadmap yang mereka sediakan di masa depan seperti apa gitu. Nah, kecenderungan itu lebih mirip seperti membangun sebuah brand kalau NFT project atau NFT collectibles gitu. Lebih mirip seperti membangun sebuah brand ketimbang menjalankan karir sebagai seorang kreator atau seniman. Itu untuk yang NFT collectibles. Nah, untuk memahami NFT lebih jauh dan menemukan peluang-peluangnya apa aja gitu ya, kita perlu terjun dan mencobanya dulu gitu. Karena ini yang saya jelaskan tadi itu hanya 0, sekiannya dari segala sesuatu yang bisa kita pelajari di dunia NFT atau di NFT space gitu. Ada banyak istilah, kultur, komunitas, perkembangan gitu ya, dan lain sebagainya yang tidak bisa dijelaskan bahkan dalam satu semester perkuliahan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya satu hari aja kita udah bisa dapat wawasan yang banyak, misalnya di NFT space, dan kebanyakan kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang NFT atau komunitasnya seperti apa dan lain-lain, itu bisa teman-teman lihat di Twitter. Jadi platform sosial media yang dipakai untuk apa istilahnya berinteraksi oleh NFT community ini biasanya di Twitter. Karena di Twitter itu kita bisa menyematkan link dan jadi ketika misalnya kita mau menjual karya, orang bisa langsung ngeklik karyanya langsung ke platformnya gitu. Nah, ada disclaimer juga nih untuk teman-teman, catatan bahwa NFT ini bukan hanya tentang bagaimana untung dalam sekejap atau auto cuan gitu ya. Jangan sampai terjerumus ke konsep seperti itu karena banyak hal-hal lain yang melingkupinya gitu ya. Tentu ada positif dan negatifnya dan tentu ada risikonya. Salah satu risikonya adalah misalnya NFT ini kan berdiri di atas blockchain yang menggunakan kripto sebagai alat transaksinya. Nah, kripto ini nilainya atau harganya itu kan volatil ya. Volatil itu kayak bisa berubah dalam waktu singkat gitu ya. Jadi misalnya hari ini sekian, besok bisa sekian. Bahkan perubahannya itu bisa per berapa detik lah gitu. Kayak gitu. Jadi dengan volatilnya itu bukan hanya kriptonya tapi pasar NFT-nya pun bisa volatil juga gitu. Kadang NFT yang saya beli misalnya 0,1 Ethereum, ternyata pada prakteknya seiring berjalannya waktu ternyata value-nya nggak naik, malah turun gitu. Itu bisa aja dan itu resiko. Makanya yang penting dilakukan di NFT space ini adalah do your own research gitu. Jadi nggak ada istilahnya apa ya? Banyak teman-teman di NFT community yang ngasih pendapat, opini dan sebagainya bukan sebagai financial advisor gitu. Bukan sebagai saran-saran finansial gitu. Karena NFT atau kripto ini gitu ya, itu kan terdesentralisasi dan kita punya hak atas apa yang kita lakukan. Itu berarti resiko pun kita yang menanggung gitu. Jadi literasi digital, literasi internet dan sebagainya itu juga penting untuk yang istilahnya apa yang bermain di NFT ini gitu. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan ngeklik link, kita asal-asalan menerima DM orang lain gitu ya, menawarkan pekerjaan lah, menawarkan proyek sebagainya, terus ternyata mereka mengirim file yang isinya malware misalnya atau ransomware gitu, itu bisa aja terjadi. Banyak kejadiannya gitu. Teman-teman saya pun banyak yang akhirnya kehilangan kripto mereka gitu. Tapi itu semua nggak akan terjadi kalau kita hati-hati. Kita nggak sembrono, kita nggak ceroboh gitu ya. Ada hal tertentu yang bisa dengan mudah kita dapatkan di NFT community ini, bagaimana cara istilahnya
biar kita terhindar dari dari scam, penipuan gitu, atau kita bisa terhindar dari link-link yang ternyata mereka mengambil uang kita gitu. Itu ada banyak resource-nya, dan komunitas-komunitas di Indonesia udah banyak banget. Ada ID NFT, ada Aliansi Seni NFT, ada Mandai Art Club, ada Meta Rupa, ada NFT Indonesia. Wah, banyak banget. Sekarang udah mulai bermunculan komunitas-komunitas kecil, dan itu mereka tidak pelit terhadap ilmu atau wawasan yang mereka punya. Pasti akan nge-share sebisa mereka gitu, semaksimal mereka. Gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya terkait dengan NFT yang belum saya sampaikan tadi, bisa ditanyakan, silahkan. Dan mungkin sebagai catatan teman-teman, kalau misalnya mau mempelajari sendiri gitu ya tentang NFT, dasar-dasarnya, mungkin teman-teman akan saya kasih keyword. Yang pertama itu blockchain. Itu perlu dipelajari juga gitu ya, konsep blockchain itu seperti apa. Lalu kriptonya sendiri gitu ya. Lalu yang tadi mungkin non fungible token itu juga bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Mungkin itu dulu. Oh iya, satu lagi lupa. Ada dampak negatifnya juga nih, atau bisa positif bisa negatif di NFT ini gitu. Ketika kita udah mulai menjual atau misalnya kita memasarkan karya kita, psikologi seniman atau psikologi kita sebagai kreator itu juga diuji di situ gitu. Ketika misalnya karya kita nggak kejual, karya orang lain kejual karena misalnya karyanya nggak terlalu jauh beda, atau bahkan kita yang lebih bagus misalnya gitu, tapi kita nggak kejual, itu pasti ada pergolakan di pikiran kita gitu ya. Itu mempengaruhi mood kita berkarya dan sebagainya, dan itu cukup penting juga concern mental health gitu ya di NFT space ini. Positifnya misalnya ketika karya kita kejual, mood kita naik gitu ya, mood kita bahagia dan sebagainya, akhirnya produktivitas meningkat. Balik lagi, itu semua ada di tangan kita sendiri sebagai kreator, dan kita istilahnya apa ya, NFT community biasanya tidak menekan kreator untuk perform semaksimal yang mereka harapkan gitu. Jadi ketika misalnya kita dilanda satu kecemasan, dilanda satu masalah-masalah kesehatan mental gitu ya, mereka sangat terbuka untuk curhat dan sebagainya gitu. Dan karena ini bisa disebut sebagai early adopter gitu ya, jadi ini masih banyak pengembangan lainnya katanya gitu dari teknologi NFT ini, teknologi blockchain, teknologi Web3, teknologi yang NFT-nya juga gitu. Ini masih banyak inovasi yang bisa dikembangkan ternyata gitu, dan adaptasinya pun mungkin beberapa tahun ke depan akan mulai masif digunakan. Walaupun dari segi tren sekarang sudah mulai menurun sebetulnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya Dr. Indra gitu ya, Indrawan, itu teman-teman juga bisa mengerti bagaimana kondisi hype dari NFT ini mulai menurun, dan itu sangat wajar gitu. Mungkin itu saja teman-teman, silakan yang mau bertanya. Terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih Kang Ajay, terbuka sekali ya fundamentalnya tentang NFT, blockchain, dan keartisan itu sendiri di digital NFT. Kang, sebelum nanti ke pertanyaan teman-teman, ya silahkan ya bisa di chat atau mau open mic. Tentu saja teman-teman ini pada baru nih, pada awam, Akang bisa nggak sambil share screen, memperlihatkan page Akang yang ada karya-karya itu, dan sedikit cerita tentang beberapa karya di situ yang udah terjual mungkin, dan kita pengen tahu juga wajah OpenSea atau tempat mintingnya itu di mana. Mungkin sambil share screen, Kang, biar komplit kita penjelasannya. Oke, boleh. Saya share screen lagi berarti ya.
Oke, saya buka lewat website saya dulu. Agak lemot ya. Mungkin di sini terlihat gambar yang apa ya, realis ya, seperti realis. Mungkin bisa diceritakan juga style yang Ya, dipilih. kalau dari segi karyaan sebetulnya mungkin bisa disebut dengan semi realis ya, semi realis atau semi surrealis gitu. Kadang juga surrealis juga. Eh, yang paling orang notice itu dari segi warna sebetulnya. Warnanya konsisten dengan warna merah dan kombinasi dengan warna grayscale gitu ya. Monokrom, abu, putih, hitam. Itu saya mulai dari sekitar tahun 2017-an. Saya tertarik dengan karakter-karakter kekhasan budaya Jepang yang dari benderanya gitu ya. Benderanya bulan merah itu, dan saya tertarik dengan warna merah karena warna merah itu punya impresi yang besar gitu di antara warna yang lain, apalagi kalau disandingkan dengan warna yang netral gitu, kayak misalnya putih hitam dan putih hitam dan putih dan abu misalnya gitu. Menjadi orang mudah tergiring dan langsung melihat warna yang istilahnya apa, aksen gitu dari satu karya itu. Oh, semuanya abu, ada warna merahnya gitu, pasti orang terfokus ke situ. Kalau di real life pun sama, kita harus berhenti kalau misalnya lampu di jalan itu berwarna merah misalnya gitu. Mau itu lampu mobil atau lampu lampu lalu lintas. Lampu mobil merah kita langsung notice, oh kita harus ngerem nih sebentar lagi gitu, karena yang depan juga ngerem. Terus misalnya alat pemadam kebakaran di sebuah gedung itu diberi warna merah karena ternyata warna merah punya efek intensi atau impresi yang cukup besar di psikologis manusia gitu. Dan itu salah satu alasan kenapa saya menggunakan warna merah. Jadi mungkin di antara karya-karya yang berseliweran di internet misalnya atau dimanapun, ketika melihat karya warna merah itu menjadi satu tarikan tertentu untuk matanya bisa melihat ke karya saya gitu. Itu. Dan kalau misalnya dari segi figur atau objek, saya cenderung menggunakan kombinasi antara image perempuan dan hewan, kadang juga image tanpa gender ya gitu. Misalnya kayak yang portofolio agak lama. Oke. Yang di sini di background ini tidak merepresentasikan ini perempuan atau laki-laki. Tapi kebanyakan memang saya menggunakan atau membawa subjek perempuan sebagai representasi dari karya saya. Itu karena saya merasa sosok perempuan itu punya nilai estetis yang yang udah otomatis gitu, udah otomatis dari segi anatomi dan sebagainya, anatomi wajah utamanya gitu. Itu secara pribadi personal. Dan teman-teman kalau misalnya mau punya konsep berkarya tidak harus diakui oleh orang lain. Jadi kalau misalnya yang tadi kebebasan kebebasan gagasan, ketika saya pengennya gini ya nggak apa-apa karena saya punya alasan ini. Termasuk saya pun akhirnya kenapa terjun ke NFT adalah sebelumnya saya mendapatkan uang dari sebuah karya gambar itu biasanya based on client atau based on brief orang lain gitu, commission lah gitu. Nah itu saya tidak memiliki kebebasan untuk berkarya semau saya atau seperti apa yang saya harapkan gitu. Kadang ada revisi, kadang ada dan sebagainya, itu tipikal lah gitu ya. Karena untuk secara pribadi karya yang personal
juga saya tetap garap sebelum ada NFT, tapi tujuannya bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk mengaktualisasikan ekspresi saya gitu, mengaktualisasikan pikiran-pikiran saya gitu. Dan adanya NFT, dua-duanya jadi bisa diambil gitu. Dari segi ekonomi bisa, dari segi aktualisasi diri juga bisa gitu. Nah, jadi saya putuskan untuk terjun ke NFT. Gitu. Ini belum terbuka ya. Oke. Di website saya juga teman-teman kalau yang bisa buka itu sudah bisa terlihat mana karya-karya yang belum kejual. Oh, ini belum saya turunin ke bawah. Ini udah terjual kemarin. Jadi ini yang belum terjual, terus ini juga kalau ini yang udah terjual atau tersedia di secondary market. Bisa dilihat kebanyakan figur perempuan, dan kalau misalnya dilihat dari segi konsep atau misalnya deskripsi karyanya, ini kebanyakan juga memang membicarakan tentang kesehatan mental. Bukan hanya diri saya pribadi, tapi mungkin orang-orang di sekitar, mau itu orang lain ataupun keluarga atau istri saya misalnya gitu. Kadang kan kita mendengarkan cerita orang-orang, teman gitu ya, keluarga dan sebagainya, itu langsung terpikirkan, oh ini kalau misalnya jadi karya seni rupa gimana ya, jadi karya ilustrasi seperti apa ya. Biasanya saya menggunakan apa ya, representasi tanda misalnya untuk misalnya di karya mana ya, yang ini misalnya, yang ini nih, karya yang ini tuh berbicara soal pergolakan, apa istilahnya, bukan pergolakan, kayak misalnya kita punya insecurity gitu ya, punya kegelisahan, punya ketidakpercaya dirian gitu ya, tapi kita juga punya apa, jiwa-jiwa yang tetap menyemangati kita di dalam ini gitu. Saya representasikan dengan kucing ini karena istri saya suka kucing, dan kucing itu membuat mood dia emang langsung 360 derajat berubah gitu biasanya. Kalau dia punya masalah, ketika ketemu kucing, dia main sama kucing dan sebagainya, mood-nya langsung berubah gitu. Dan ketika misalnya lagi bahagia, terus melihat kucingnya sakit misalnya, mood-nya langsung berubah juga. Nah, itu saya representasikan bahwa 4 kucing ini bisa dengan emosi berbeda, itu juga menjadi representasi dari, apa namanya, kondisi hati seseorang gitu. Itu salah satu. Atau misalnya yang sebelahnya yang ini judulnya Tormentors atau penyiksa gitu ya. Ini juga sama tentang mental health dengan tentang keadaan kejiwaan gitu ya. Misalnya seseorang, walaupun ini direpresentasikan sebagai apa, perempuan, sebetulnya ini tidak terbatas pada satu gender tertentu. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan sebetulnya. Tormentors ini saya representasikan dengan tangan-tangan yang apa, bersulur gitu ya, berurat-urat ini gitu ya, dengan tali-tali yang membentang ke berbagai arah. Sebagai penyiksa, saya representasikan dengan ini, dengan bagaimana tangan ini membungkam apa, pembungkam mulut gitu. Jadi seolah-olah memang diri kita itu disiksa oleh masalah-masalah tertentu, oleh problematika tertentu yang hanya kita yang tahu gitu. Kayak gitu. Dan di sini terlihat warna hitam ya, burung dua yang menarik tali-tali tersebut untuk bisa keluar dari apa, atau bisa melepaskan jeratan tangan-tangan ini dari tubuh perempuan ini. Jadi ini saya lambangkan sebagai spirit kecil tertentu yang mungkin agak ambigu gitu ya, ambigu karena saya ilustrasikan dengan siluet gitu ya. Ini nggak tahu apa istilahnya, burung apa dan sebagainya. Yang penting, oh ini sebuah jiwa yang bisa menyelamatkan kita atau seseorang ini dari penyiksa apa yang ada di pikirannya sendiri gitu. Kayak gitu. Mungkin kebanyakan berbicara masalah itu. Kalau misalnya yang ini karena ada isu kemarin waktu perang antara Rusia dan Ukraina kalau nggak salah,
Ini judulnya Send Them Love. Jadi daripada orang-orang waktu di NFT Space itu agak panas juga antara orang-orang yang tinggalnya di Rusia dan orang yang tinggal di Ukraina dan orang-orang Eropa lainnya gitu yang membicarakan soal ini. Terus akhirnya ada kolektor yang mensupport orang-orang Ukraina untuk dibeli karyanya gitu ya. Jadi misalnya mana orang-orang Ukraina, misalnya si kolektor ini mau membeli untuk sebagai support emosional terhadap kolektor-kolektornya, kreator-kreatornya. Terus ada juga yang istilahnya kalau di Indonesia netizen kita malah berpihak kan gitu. Padahal kita nggak ada urusannya gitu terhadap kasus yang ada di sana, tapi berpihak yang benar Rusia, yang benar Ukraina dan sebagainya gitu. Nah, karya ini dengan judul Send Them Love itu lebih kepada pada korban, mau itu warga Rusia, mau itu warga Ukraina gitu. Karena keduanya pasti punya korban, dan daripada kita meributkan sesuatu hal yang yang bukan atau yang nggak bisa kita kontrol, mending kita memberikan istilahnya dalam hal ini direpresentasikan dengan bunga mawar ini sebagai bentuk rasa cinta gitu ya, atau misalnya support positif untuk semua yang mengalami kesusahan mau dimanapun sebetulnya. Konteksnya bisa apapun, dan jujur kalau karya seni rupa gitu ya, atau karya seni lainnya itu pasti memiliki makna-makna yang kaya gitu. Jadi tidak terpusat maknanya harus A, maknanya harus B gitu. Enggak. Jadi tiap orang punya interpretasinya masing-masing. Karena itu biasanya deskripsi karya saya enggak sejelas itu menjabarkan karyanya gitu. Masih harus diinterpretasi juga kadang-kadang gitu. Dan itu memungkinkan orang-orang untuk menginterpretasi sendiri sehingga si karyanya menjadi kaya akan makna gitu. Jadi nggak terpusat hanya maknanya itu hanya kita yang menentukan. Beda dengan karya-karya desain misalnya atau karya-karya yang base-nya commission gitu. Itu kan ada makna tertentu yang ditentukan oleh klien atau misalnya oleh brief itu biar karya tersebut punya makna tertentu gitu. Dan audiens itu diupayakan untuk mengerti sesuai dengan apa yang mereka ingin capai gitu. Itu bedanya dengan karya seni rupa murni misalnya gitu. Karya seni murni itu ya malah si makna itu diperluas. Silahkan kalian mau, atau audiens itu akan menginterpretasikan karya seperti apa gitu. Bukan berarti yang satu lebih baik dari yang satunya lagi, tapi itu hanya perbedaan gitu. Perbedaan sudut pandang aja gitu. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Gitu sih. Nah, ini di website saya, dan ketika misalnya teman-teman mengklik gambarnya, ini akan langsung tertuju pada platformnya. Misalnya saya buka yang ini. Dan yang Kang Ajay, mungkin anak sekarang itu perlu informasi yang benar-benar clear, mungkin bisa dipilihkan ini terjual berapa nih, Kang Ajay dapat berapa waktu gambar ini nih, mungkin perlu nih, supaya tidak penasaran, ya, berbagi cerita. Ya, kita bisa lihat di platformnya ya. Jadi semuanya bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat dompet saya berapa secara terbuka gitu ya. Ini satu koleksi di OpenSea, saya namakan dengan Red Moon Girls. Jadi ada sekitar 40 items berbeda yang memiliki kecenderungan kesamaan. Misalnya dari segi wajah mungkin ada kesamaan, ada beberapa item yang sama, terus rambut, aksesoris dan sebagainya. Itu yang tadi saya sebut NFT collectible atau NFT project. Saya bereksperimen gimana kalau misalnya saya sebagai independent artist bikin mini project yang hanya cuma 45 gitu. Oke, agak lemot ya kalau misalnya buka internet di Zoom. Bentar.
bisa sambil membahas OpenSea-nya sendiri, Kang. Mungkin teman-teman, apa sih OpenSea gitu? Ya, oke. Itu soal platform juga harusnya tadi saya sampaikan juga ya di presentasi tadi. Platform NFT itu beda-beda dan banyak sesuai dengan blockchain juga. Jadi kalau misalnya blockchain-nya pilih Ethereum, ya mungkin ada beberapa platform yang bisa dipakai. Misalnya yang saya buka ini platformnya Foundation namanya, marketplace-nya. Terus ada lagi OpenSea, itu juga base-nya Ethereum dan Polygon. Sebetulnya ada beberapa marketplace yang bisa menaungi beberapa blockchain juga gitu. Tapi untuk Foundation ini khusus untuk Ethereum. Nah, di sini itu dari karakteristiknya kalau di Foundation itu karyanya harus one of one. Jadi nggak bisa multiple edition gitu. Jadi nggak bisa di copy-copy. Nah, kalau di OpenSea itu bisa. Di OpenSea itu bisa beberapa edisi gitu. Nah, untuk di Foundation ini sistem penjualannya sekarang udah ada updatean, jadi bukan hanya lelang, tapi juga bisa beli dengan harga yang kita set. Gitu. Jadi misalnya beli sekarang dengan harga sekian, gitu bisa. Ada juga fungsi offer, jadi kolektor itu bisa menawar secara langsung. Gitu. Sama seperti di OpenSea. Jadi ada jenis tiga jenis transaksi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu lelang, biasanya dikasih waktu. Kalau di Foundation itu kita menentukan dulu, kalau di sini kita bisa lihat ya. Nah, tanggal sekian, jam sekian, saya mencetak karya ini di platform Foundation. Lalu di jam sekian, ini kan 5.24, nah di 5.28, 4 menit berikutnya, saya melisting atau menempatkan karya saya di pasar lelang dengan harga 0,35 ETH Ethereum itu. Ini setara mungkin kalau waktu itu sekitar $621. Dan kemudian lelang itu akan berjalan ketika ada satu orang yang memang menawar atau ngebid gitu istilahnya ya, ngebid. Kalau misalnya nggak ada bid, nggak ada yang menempatkan bid seperti ini, karya kita akan selamanya di situ. Gitu. Waktunya nggak akan berjalan dulu. Tapi ketika misalnya ada yang ngebid pertama, itu ada hitung waktu mundur selama 24 jam biar orang bisa ngebid karya kita dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, saya coba kasih contoh yang ada bidding-nya ya. Nyaris 10 juta ya, Mas ya? Ya, Kang ya? Iya, kurang lebih 600 berapa tadi lupa. Wih, ada Pak Suryadi. Halo Pak, selamat sore. Halo Pak Sur. Selamat sore, hapunten telat lebat kartu kadia. Wilujeng Pak Ajay. Mohon Pak. Mohon Pak. Aduh. Habis depan. Nah, misalnya ini yang karya terbaru yang kemarin sama, jadi saya mencetak dulu atau diminting dulu gitu ya, tanggal sekian, jam sekian, lalu saya tempatkan karya ini atau di listing di Foundation atau di tempat auction-nya, di tempat lelang dengan harga 0,35. Ini kalau sekarang nggak tahu berapa ya, tinggal dikalikan aja harga kriptonya berapa. Lalu di tanggal berikutnya ternyata di jam sekian itu di jam 8.29 ada yang yang ngebid untuk harga yang sama di yang saya listing gitu. Jadi istilahnya ini kayak harga minimum yang orang bisa beli itu segini gitu. Ditawarlah dengan harga yang sama segini. Lalu di waktu tertentu ada orang yang mau juga karya saya nih. Terus dia bid dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya dari 0,35 dia bid 0,45. Nah, di waktu beberapa jam ke
depan ternyata orang yang pertama ngebid tadi ngebid lagi gitu. Karena dia mungkin pengen karya saya gitu yang ini, jadi nggak mau orang lain yang punya karena satu-satunya. Nah, dia ngebid juga dengan harga 0,495 yang setara dengan $878 pada waktu itu ya. Jadi kalau misalnya saya cairkan pada waktu itu ya sekitar segini. Tapi kalau misalnya saya nunggu harga kriptonya naik, ya mungkin akan lebih. Dan dengan catatan tiap platform ini ada potongan fee tertentu. Kalau di foundation ini ada potongan sekitar 5% untuk platform. Jadi kalau misalnya saya penjualannya terakhirnya segini 0,495, itu kurang lebih saya dapat 0,47-an. Gitu. Jadi karena 5% masuk ke foundation ke platformnya. Nah, platform foundation ini cukup cukup waktu itu cukup eksklusif karena orang-orang tertentu aja yang bisa masuk. Harus ada undangan dari kreator lainnya dulu untuk bisa masuk. Tapi sekarang open, semua orang bisa mempunyai akun di sini, semua orang bisa menjual karya di sini. Tapi dengan catatan, foundation ini modalnya cukup besar. Jadi biaya gas fee-nya itu, biaya transaksinya itu cukup besar. Cukup mahal lah gitu. Karena ada beberapa tahapan. Kayak misalnya mencetak, bayar. Menempatkan di auction atau ngeset harga fix itu juga bayar. Plus kalau misalnya lelangnya selesai dan kita mau mencairkan uang ke dompet kita, itu kita juga bayar. Disebutnya settle auction. Jadi si lelangnya diresmikan gitu. Itu bisa oleh siapapun sebetulnya. Bisa oleh kolektor, bisa oleh kreatornya sendiri, dan bisa oleh orang lain misalnya gitu. Bisa nge-settle. Ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah disettle, ini keterangan di sini menunjukkan bahwa karya ini dimiliki oleh ini orang ini gitu, kolektornya kayak gitu. Itu di foundation. Dan teman-teman bisa eksplorasi lagi fitur-fitur apa aja yang ada di foundation, ada trending, terus kita bisa lihat auction yang sekarang lagi jalan apa aja. Terus ada follow juga kan kayak di sosmed gitu ya. Jadi kita bisa lihat feed dari followers atau following kita ada apa aja, ada apa aja. Dia ngebid kah, dia ngeset harga kah dan sebagainya itu ada di situ. Gitu. Terus mana lagi ya? OpenSea bedanya apa, Kang? Nah, kalau OpenSea sebetulnya ini karena dari namanya juga OpenSea ya. Laut yang terbuka, jadi ini tuh banyak banget NFT yang diperjualkan di sini. Bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi jenis. Yang tadi disebutkan, yang tadi diterangkan, ada yang art, ada yang seni gitu ya, ada seni, ada yang collectibles, ada yang jenisnya beredisi gitu ya. Jadi satu gambar berkopi-kopi gitu. Nah, kalau yang collection yang saya ini totalnya ada 45, terus yang beli orangnya ada 41, jadi 45 ini udah sold out semua ya. Jadi ada satu orang misalnya, ada beberapa orang yang punya 2 karya. Gitu. Nah, terus ini di sini ada floor price, itu berarti harga terendah yang ada di koleksi ini tuh berapa. Ini ada 0,4 dan ini di pasar kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di kolom ini image karyanya, ini nama koleksinya, terus ini nama atau judul karyanya gitu. Ini misalnya koleksinya Redmond Girls nomor 6. Gitu. Nah, ini price-nya harga sekarang ini yang dijual oleh kolektornya 0,4 dan last ini berarti penjualan terakhirnya itu ada di 0,14. Ini waktu itu saya jual di harga primer itu 0,1, berarti ini udah mau tangan ketiga nih. Gitu. Ini udah tangan kedua, ini juga udah udah ada penjualan di tangan kedua. Ini kalau boleh teman-teman tahu gitu ya, ini 45 karya kan saya ngedrop
sekaligus ya. Maksudnya sekaligus tuh ngejualnya dipromosikannya sekaligus gitu. Jadi nggak satu-satu. Walaupun nyetaknya masih manual satu-satu. Alhamdulillahnya dalam 2 hari sold out waktu itu karena ya pakai trik-trik marketing lah gitu ya. Jadi mengumpulkan orang dulu, ngasih whitelist disebutnya. Jadi ngasih istilahnya apa ya, orang-orang bisa memesan duluan mau nomor berapa nih yang mau mereka beli, dan di OpenSea ini bisa private sale gitu. Jadi misalnya kita menjual hanya untuk spesifik wallet tertentu atau orang tertentu, itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya ada yang ngebooking duluan itu bisa banget. Tinggal dia ngasih alamat walletnya ke kita, terus kita nge-set harga private ke mereka gitu. Dan orang lain nggak bisa beli itu. Itu hanya bisa dibeli oleh wallet yang kita cantumkan. Kang, tadi terdengar kata marketing. Itu artinya setelah bikin karya, didaftarkan, tentu saja nggak sampai di situ ya, Kang ya? Ada tahapan lain tentunya. Mungkin apa aja yang harus dilakukan oleh kreator? Yang paling dasar, teman-teman harus punya sosmed. Twitter minimal ya, Twitter. Karena komunitasnya bergerak di Twitter semua. Dan di situ nyampur tuh, ada kreatornya banyak, ada kolektornya juga banyak. Kita bisa menemukan kalau di Twitter kan kita bisa ngeset topik yang menarik untuk kita itu apa aja, misalnya NFT, misalnya kripto atau apa gitu, kita bisa menentukan itu dan nanti akan muncul gitu. Atau kita bisa follow-followan dengan teman-teman yang memang sudah bergerak di NFT. Nah, itu bisa menyuguhkan konten-konten yang memang bersinggungan dengan NFT. Nah, untuk misalnya kita mau menjual karya, dari segi marketingnya ya itu punya trik-trik tertentu dan teman-teman bisa mempelajari marketing di sosial media untuk diterapkan di NFT juga. Tapi yang perlu diperhatikan, karena NFT ini basisnya adalah komunitas, yang biasanya diperhatikan orang lain adalah bagaimana genuinan kita untuk berinteraksi sesama kreator, sesama kolektor misalnya gitu. Jadi memang kalau misalnya kita udah seperti bot, ya orang lain juga, ini mah juga bot gitu misalnya, jadi nggak akan dipedulikan. Tapi kalau kita misalnya berteman, terus kita mengapresiasi karya orang lain, kita ngebantu nge-share juga karya orang lain, otomatis mereka juga ada kemungkinan untuk balik mensupport kita juga gitu. Dengan cara nge-retweet, dengan cara komen, like, dan sebagainya, itu bisa membantu karya kita akhirnya tersebar di komunitas gitu, komunitas NFT yang cakupannya global banget gitu, kayak gitu. Terus karena di Twitter misalnya gitu, saya buka Twitter ya. Ada istilahnya apa ya? Kayak bukan pakem sih, tapi formula untuk mempromosikan karya. Misalnya kita udah minting, kita udah listing, terus itu karyanya udah siap dijual, itu kan ada link tuh untuk masuk ke platformnya. Nah, itu kita copy, terus kita tweet di tweet kita gitu misalnya, yang ngasih tahu bahwa kita baru buat bikin karya ini dan saya menjual dengan harga sekian di platform ini. Terus kita upload lagi gambarnya secara manual gitu ya di Twitternya, biar orang bisa buka secara langsung gitu, bisa dilihat dulu lah, ada previewnya gitu. Terus udah, habis itu tinggal kita berkoneksi dengan teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang udah punya followersnya lumayan banyak, misalnya kita bantu retweet. Terus misalnya ada juga kalau di Twitter itu, di NFT Twitter itu ada disebutnya shilling trade. Shilling trade itu kayak satu tweet yang di dalamnya, di komen-komennya itu isinya karya-karya dari seniman-seniman yang ngepromosiin karyanya. Disebutnya shilling space atau shilling trade gitu. Dan itu ada 2 jenis sebetulnya. Ada yang memang ada 3 jenis. Ada yang memang kolektor beneran gitu ya, yang beli karya terus melihat trend itu. Terus ada juga influencer
biasanya itu hanya meretweet, ngebantu apa istilahnya, menjangkau orang lebih banyak lagi. Dia nggak beli, tapi dia mempromosikan ke yang lain gitu. Karena yang nge-follow dia biasanya ada kolektor, ada kreatornya juga. Terus yang ketiga, ini yang harus dihindari adalah satu orang yang memanfaatkan itu untuk naikin followers dia gitu. Karena misalnya NFT lagi hype, dia bikin bikin akun yang seolah-olah dia kolektor, seolah-olah dia apa influencer gitu ya. Terus dia beli enggak, nge-support juga enggak. Jadi itu hanya apa sia-sia aja gitu feeling di situ kayak gitu. Dan mungkin kalau di Twitter itu gini, kalau kita banyak komen, otomatis timeline orang yang nge-follow kita pun nanti akan dipenuhi oleh komen-komen kita gitu. Jadi perlu istilahnya apa ya, diatur ritmenya. Jadi jangan apa, jangan nyampah lah gitu, jangan nyampah karena apalagi akunnya baru itu di Twitter bisa langsung di shadow ban gitu. Jadi karena perilakunya seperti bot, akhirnya dianggap bot gitu. Jadi segenuinnya kita sebagai manusia aja gimana berinteraksi dengan orang lain. Misalnya komennya nggak semuanya menyertakan link gitu, kayak gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu apa ya contoh aja untuk mempromosikan karya. Selain itu mungkin Instagram juga bermanfaat untuk nyimpen portofolio kita gitu. Jadi lebih lebih friendly kan lihatnya gitu. Kalau tweet kan nantinya ketutup gitu. Kalau feed kan bisa di search dengan baik gitu. Itu persoalan UI UX-nya lah gitu. Itu mau beda karakter aja gitu antara Twitter dan Instagram. Tapi ya lebih banyak di Twitter dan mungkin plus Discord kalau sekarang. Kalau Discord itu wah ini lebih panjang lagi ngejelasinnya kalau Discord, tapi itu satu aplikasi yang kayak grup WhatsApp sebetulnya, cuman dia bisa memisahkan topik-topik tertentu sesuai pembahasannya gitu. Misalnya saya bikin channel kripto, yaitu mau bahas tentang kripto. Saya bikin channel tentang WIP, yaitu isinya karya-karya work in progress misalnya. Terus saya bikin channel tentang apa obrolan umum, yaitu ngobrol umum aja gitu. Itu bisa di Discord. Sini Kayak gitu. udah Dan ada pertanyaan nih Kang Ajay. Nggak ada yang disembunyikan, boleh, ya, informasinya dijelasin oleh Kang Ajay semua. Dan tadi hitungannya hari ya Kang Ajay itu bisa menjual ya. Dan dari luar ya Kang Ajay pembelinya kelihatannya. Mungkin saya saya kebanyakan salah. dari luar. Kalau di Ethereum dari luar, dan mungkin dari Tejas juga kebanyakan dari luar. Alhamdulillahnya. Oke. Karena kenapa Alhamdulillah. alhamdulillah sebetulnya. Walaupun bangga juga kalau misalnya ada kolektor Indonesia gitu ya dalam negeri yang membeli karya kita, karena mungkin kita bisa benar-benar kenal orangnya siapa gitu. Itu akan menjadi nilai lebih. Tapi kalau misalnya sisi lainnya, ketika karya kita dibeli oleh orang lain yang bukan dari circle kita, ya berarti otomatis karya kita tersebar akhirnya gitu. Enggak dikonsumsi hanya oleh orang sekitar aja gitu. Itu nilai plusnya. Dan ketika misalnya yang beli karya kita itu seseorang yang punya apa ya kredibilitas misalnya gitu, dia bahwa diakui sebagai kolektor yang besar misalnya, kalau kita nyebutnya whale gitu, apa hiu apa paus gitu. Jadi dia emang makan segala aja gitu yang apa ikan-ikan kecil itu dimakan makanan gitu. Atau dompetnya emang kandel gitu, dompetnya tebal, dia bisa beli karya dengan harga yang mahal. Kayak misalnya tadi yang saya contohkan itu kan ada karya yang jual atau dibeli seharga 1.000 ether gitu. Siapa yang punya 1.000 ether gitu? Kalau kita kan gitu. Ya kalau misalnya karya kita dibeli oleh kolektor tersebut, followersnya mungkin banyak juga, ribuan k atau ribuan puluhan ribu apa followers misalnya gitu. Dan dia nge-share bahwa dia beli karya saya, otomatis minimal 10% dari followersnya tahu bahwa karya saya itu dibeli oleh dia. Atau dia beli karya seseorang yang namanya A gitu. Yaitu menjadi privilege, dan orang-orang atau misalnya kolektor yang nge-follow dia pun akhirnya nge-follow kita juga gitu. Ngikutin kita juga. Nah, itu apa plusnya ketika kita memang aktif di sosmednya gitu, di Twitternya.
akan ada kesulitan kalau misalnya kita memang tidak aktif di Twitter-nya gitu. Ya, kita Oke, sulit Kang Ajay. lihat lebih banyak. Oke, boleh silakan. Ini ada pertanyaan nih dari Rai Sterling, Banyak nih, ini. to the point dia nih. Ini modalnya berapa katanya? Mungkin lebih ke, mungkin ada bayar untuk Oke. listing, mungkin kalau kekaryaan ya pakai skill sendiri kali ya. Lalu pertanyaan Ya, itu keduanya, belakangan ini NFT hype-nya tengah menurun. Apakah untuk Kang Ajay yang jualannya per piece seperti ini terpengaruh nggak dari segi pendapatan dibandingkan ketika masa-masa hype-nya? Terima kasih. Oke. Yang pertama dulu ya. Ya. Soal modal ya. Ya. Tiap platform punya ketentuan pembayaran yang berbeda-beda dan itu bukan platformnya yang menentukan sebetulnya. Jadi kalau misalnya harga gasnya lagi tinggi, otomatis modalnya lebih besar. Gitu. Tapi untuk beberapa platform punya kestabilan harga gas, gitu, kestabilan harga transaksi. Kayak misalnya di Tezos, kenapa saya waktu itu mulainya di Tezos dulu? Karena murah. Tezos itu saya waktu itu modal cuma 50.000. 50.000 itu bisa untuk berapa karya gitu, banyak gitu. Dan kalau misalnya karya pertama kejual, otomatis kan bertambah tuh Tezosnya, dan itu bisa menjadi modal untuk kedepannya gitu. Dan bisa mengumpulkan modal untuk membeli Ethereum untuk pindah platform misalnya gitu. Kebanyakan teman-teman kreator di Indonesia mulainya dari Tezos dulu karena risikonya kecil. Risiko istilahnya kita mengeluarkan effort uangnya atau kriptonya itu lebih kecil gitu, karena Tezos itu kan kalau waktu itu saya beli itu di harga kurang lebih di 35 ribuan ya satu Tezosnya, dan satu Tezos itu bisa ngedit profile, bisa meminting karya, bisa menjual karya itu mungkin 3-4 karya gitu untuk satu Tezos. Dan kalau misalnya di Ethereum memang lebih besar harganya, apalagi di foundation. Di foundation itu kadang kalau sekarang misalnya lagi murah-murahnya itu kurang lebih 10 sampai 30 dolar untuk step-step transaksinya gitu. Tapi kalau misalnya lagi tinggi-tingginya itu teman saya sempat modalnya hampir 3 juta rupiahan, 3 juta sampai 5 juta rupiah gitu. Tapi untuk kreator sebetulnya kalau kita bisa memanage keuangannya gitu ya. Misalnya kita punya modal awal untuk memiliki karya, ketika karyanya kejual, itu jangan semuanya dicairin, simpan beberapa emang untuk karya selanjutnya gitu. Saya melakukan itu juga. Jadi total modal saya untuk Ethereum itu kurang lebih sejuta ya, sejuta itu tuh masih lebihan. Karena waktu itu memang harga gas fee-nya tinggi gitu. Kalau sekarang agak lebih murah dan saya kebantu dengan karya-karya yang terjual di Tezos dulu gitu. Karena kalau Tezos ya berarti mungkin kurang dari sejuta, bisa jadi kurang dari sejuta karena ketambah dari profit yang jualan di Tezos gitu. Tezos itu hanya 50.000 itu udah leluasa waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin lebih murah lagi karena harga kriptonya sekarang lagi ambruk kan gitu. Jadi untuk membeli kripto ya sekarang mungkin waktu yang tepat gitu karena harganya lagi turun. Nah, ada satu platform lagi selain Tezos itu yang di tengah-tengah antara Ethereum dan Tezos itu, jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, itu Solana. Nah, itu saya belum bergabung ke situ, tapi teman-teman yang di sekitaran itu mainnya ke Solana. Dan itu mungkin teman-teman juga bisa cari info-infonya, itu banyak juga gitu ya di internet. Beberapa platform juga, platform NFT itu banyak banget sebetulnya gitu, marketplace-nya. Jadi ya tiap platform juga punya karakteristiknya masing-masing. Tadi pertanyaan kedua tuh apa ya, Kang? Hype ya.
hype-nya Oh, NFT lagi hype-nya menurun, gimana enggak. pendapatan gitu? Atau benar-benar menurun? Atau sebenarnya belum di puncaknya di Indonesia ini? Saya nggak tahu ya. Kalau hype-nya sih kayaknya udah lewat ya kalau di Indonesia. Dan mungkin di luar juga sebetulnya hype yang bangetnya tuh udah lewat sebetulnya. Jadi sekarang tuh kayak koreksi market gitu, koreksi market. Jadi yang benar-benar memang dedikasinya untuk berkarya, untuk eh, apa, untuk mengkoleksi dan sebagainya tuh diujinya tuh sekarang gitu dengan harga kripto yang turun, dengan misalnya market penjualan atau trade volumenya yang kecil itu menjadikan seniman-seniman yang memang eh, yang serius lah yang bertahan gitu, yang istilahnya ini mah nggak menguntungkan sebagainya udah dilepas saja. Nah itu tuh udah mulai banyak juga yang kayak gitu. Dan kalau misalnya secara pribadi ke karya saya memang ada momen di mana kadang karya terjual cepat gitu. Misalnya saya baru minting beberapa jam ke depan langsung ada yang bid misalnya gitu. Ada pernah kayak gitu juga. Ada yang misalnya hitungan menit malah gitu ya. Ada yang langsung bid. Tapi ada juga yang berbulan-bulan juga ada yang belum terjual gitu, dan itu faktornya bisa banyak banget. Mungkin salah satunya itu juga dari kondisi market yang seperti itu bisa juga jadi faktor, atau bahkan mungkin dari kualitas karya kita sendiri gitu. Memang seleranya nggak masuk aja ke teman-teman yang lain, ke kolektornya gitu. Mungkin biasanya karyanya seperti ini, terus karya yang ini kok beda misalnya dari segi kualitas dan sebagainya, ternyata mungkin di bawah yang sebelum-sebelumnya, itu juga mungkin bisa berpengaruh, dan pengaruhnya banyak banget. Sama kayak misalnya kalau kita punya gorengan, kita jual, itu bisa laku bisa enggak kan gitu. Faktornya bisa banyak. Apakah mungkin dari rasanya, apakah orang belum percaya, apakah memang orang belum punya uangnya gitu kan, bisa macam-macam banget gitu. Tapi dengan hype yang lagi menurun sekarang, ada dampaknya gitu. Dan saya sendiri pun masih struggle gitu untuk menjual karya. Saya masih harus mempromosikan karya gitu. Kalau nggak struggle mah yang cuman ngupload di Twitter gambarnya aja tanpa link, orang langsung ngeburu linknya mana gitu dan sebagainya. Itu berarti udah struggle, dan setiap dia ngerilis karya otomatis ada yang ngebid, ya itu udah nggak struggle lagi. Tapi kalau misalnya saya masih perlu mempromosikan, saya masih perlu shilling gitu ya di tweet orang lain gitu. Saya masih butuh retweetan teman-teman saya gitu untuk membantu reach atau jangkauan tweetnya lebih jauh lagi gitu. Ya masih 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 struggle juga gitu, dan kadang marketnya nggak menentu gitu. Kadang bagus, kadang enggak, karena kayak ada season-seasonnya gitu, walaupun tidak ada penentunya ya. Kayak misalnya, wah ini lagi banyak karya-karya seni yang NFT seni yang ternyata lagi banyak yang beli misalnya gitu. Ya udah orang-orang bilangnya one of one season gitu. Jadi kayak karya-karya yang one of one itu lagi banyak diburu orang, banyak yang kejual dan sebagainya. Oh ini one of one season, dan biasanya supply-nya banyak, karena demand-nya juga banyak. Gitu. Tapi ada kalanya juga sepi, supply-nya banyak, demand-nya yang sepi gitu. Orang-orang mungkin lebih tertarik NFT yang project misalnya gitu. Atau misalnya ada satu NFT project yang mau rilis, jadi orang ngekip, kolektor atau investor itu ngekip uangnya, nggak belanja dulu gitu. Jadi menyiapkan untuk project yang mau rilis nih dari tim apa gitu misalnya. Jadi dia ngekip uangnya dulu buat buat beli karya yang lain misalnya. Ada yang kayak gitu, dan faktornya banyak banget. Itu sih. Kang, nih nggak kerasa udah maghrib. Iya Tapi udah satu 6 ya. pertanyaan terakhir, Kang, ini penting. Boleh. Selain nanti jawab juga, Akang kalau berkarya nih, satu, ini berapa lama rata-rata? Yang kedua, ada intervensi AI, artificial intelligence di karya-karyanya NFT ini. Menurut Akang bagaimana, Kang, sebagai seorang artis? Kok gambar ini rasanya keren banget, ternyata ada bantuan artificial intelligence, AI. Bagaimana pendapat Akang? Untuk yang pertama tadi, lama berkarya,
relatif ya, kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan yang lain ya cepat gambarnya gitu. Kadang mood juga mempengaruhi gitu. Kalau moodnya lagi bagus, nah oke gitu. Tapi kalau lagi malas-malasan ya digambar terus ditinggalin dulu, ngapain dulu, nonton dulu atau apa dulu, terus gambar lagi gitu. Kalau dirata-ratain sih mungkin 3 hari sampai semingguan ya, itu rata-ratanya, kurang lebih segituan. Tapi kadang cepat sehari beres, kalau emang lagi semangat-semangatnya gitu, 1 hari beres, ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Untuk produktivitas mah cukup, mungkin ya cukup produktif, karena kalau saya pribadi gitu, kalau misalnya terlalu rapat untuk ngedrop karya, jadinya jadi malah nggak maksimal juga karyanya gitu, dan orang-orang menganggapnya nggak spesial akhirnya gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan yang berikutnya tadi tentang AI ya, eh, ya karena adanya perkembangan teknologi ya harus menerima sih sebetulnya, karena orang juga punya seleranya masing-masing. Ada yang memang sukanya dengan teknologi AI karena mungkin teknologi tersebut bisa menciptakan karya yang mungkin menyerupai lukisan itu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi itu hanya perbedaan proses aja sebetulnya. Mungkin yang karyanya menggunakan AI itu kan tetap ada apa namanya proses kreatif, yaitu dengan menyusun kata-kata tekstual yang sehingga karya tersebut bisa bisa jadi seperti itu gitu. Kalau kata-katanya beda, kita nggak kreatif ya segitu-gitunya gitu karyanya. Tapi kalau misalnya kalau kita misalnya punya puisi atau apa gitu yang lebih kreatif gitu, ya karyanya pun akan berbeda. Dan yang membuat karya AI pun sebetulnya mungkin dia nggak percobaannya nggak cuma sekali gitu untuk menjadi satu karya yang dia dia pengen gitu. Mungkin dia harus mencoba beberapa kombinasi kata yang akhirnya sesuai dengan yang dia mau gitu. Kayak gitu. Ya walaupun tentu punya nilai yang berbeda juga dengan karya yang misalnya dibuat dengan hand drawn gitu. Mau itu secara digital ataupun secara tradisional gitu. Itu balik lagi ke selera. Kalau saya pribadi, saya tidak membenci, apalagi membenci ya, oke sih, karena teknologinya ya yang saya kagumi adalah teknologinya gitu. Dia bisa si teknologi itu bisa menghimpun apa istilahnya data-data visual sehingga bisa merepresentasikan kata yang ditulis menjadi sebuah representasi visual yang mungkin bisa berbeda stylenya, bisa berbeda warnanya dan sebagainya. Gitu sih Kang. Oke, luar biasa nih. Sayang waktunya nih udah kelewat nih, nggak kerasa, dan teman-teman juga masih standby. Terima kasih Kang Ajay, makasih banget untuk tadi Siva ada pertanyaannya, rasanya udah dijawab ya di tengah-tengah acara. Mudah-mudahan nggak kapok Kang, nggak kapok, dan Enggak sukses tuh. untuk NFT-nya. Saya rasa Amin. ini semua informasi yang dibutuhkan untuk kita memulai atau yang sedang mulai, ini yang dibutuhkan. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun, itu ada daftar absen, ada daftar hadir, mohon diisi. Kang Ajay, nanti kita kontek-kontekan lagi. Sukses dengan NFT-nya, semoga terus kejual. Dan Amin, amin, amin. intinya, kita nggak perlu khawatir terhadap intervensi teknologi seperti AI ya. Berkarya silakan sesuai dengan kemampuan ya. Mau apapun tools-nya, mau apapun gayanya, tetap juga berkomunikasi, bernetwork, tetap juga melihat semacam tren gitu, semacam apa yang fenomena yang terjadi, dan terakhir jangan lupa terus belajar tentunya. Hatur nuhun Kang Ajay, hatur nuhun teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di series berikutnya, ya tunggu aja. Mohon maaf tadi ada gangguan di YouTube juga, jadi kita hanya ada di Zoom, tapi kita akan upload rekaman ini di YouTube. Ya, terima kasih semuanya, Kang Ajay, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sur, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Kang Ajay? Mohon
Atos tepang di Kuningan, Bapak diantar ku Ajai. Kapung udah kelas skripsina abdi nu ngabimbing itu. Gimana Pak rasanya Pak melihat Kang Ajai sekarang keren Pak? Ya sebagai orang tua, sebagai guru bangga lah gitu ya. Ketika yang dibimbingnya itu ya sudah sampai seperti ini. Jadi kita doakan aja supaya nanti lebih cemerlang lagi, lebih banyak yang laku dan Karya. mungkin levelnya nanti meningkat. Amin, amin, Dan amin. masih mau berbagi apa ya ke anak atau ke adik kelas. Ya, suatu ketika nanti kalau misalkan nanti luring ya bisa jadi dosen tamu ya ke kita dibawa ke kampus. Siap Pak, siap. Paling info sedikit, teman-teman di alumni UPI juga sebetulnya tergabung juga di satu komunitas di NFT namanya Aliansi Seni NFT, singkatannya ASN. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan misalnya pendampingan atau misalnya workshop dan sebagainya, itu teman-teman alumni seni rupa UPI banyak yang tergabung di situ juga. Jadi bisa dikolaborasikan gitu. Wah, ini baik untuk pemula ya, atau yang mau terjun, gotong royong ya, sepertinya saling support. Iya. Sorry, Kang Ajai, ini di luar acara. Menurut Kang Ajai, NFT ini masa depan Prodi Seni Rupa dan DKV, apakah setuju gitu untuk 10 tahun ke depan? Iya, bahkan kalau sebelum 10 tahun ke depan juga harusnya udah bisa ini ya. Apalagi sama bukan hanya DKV dan seni rupa sebetulnya, tapi untuk jurusan-jurusan komputer itu sangat dibutuhkan, apalagi yang ahli-ahli coding gitu-gitulah pasti dibutuhkan juga gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kang Ajai. Nggak akan ada selesainya ini. Terima kasih. Mungkin nanti ada topik yang lain kita bisa diskusikan. Nuhun. Saya izin untuk dimatikan di live sepertinya. Nuhun, nanti dihubungi